adik-adik, bertemu lagi dengan saya Eva Listiana yang akan menemani adik-adik belajar beberapa menit ke depan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai level dan pola lantai pada gerak tari. Materi ini terdapat pada jenjang SMP di kelas 7. Tujuan dari mempelajari level dan pola lantai pada gerak tari ini yaitu yang pertama, adik-adik dapat mengidentifikasi berbagai level pada gerak tari. Yang kedua, mendeskripsikan gerak tari berdasarkan level tinggi, sedang, dan juga rendah. Yang ketiga yaitu mengasosiasikan gerak tari berdasarkan level tinggi, sedang, dan rendah dengan sikap dan kehidupan sosial budaya di masyarakat. Oke adik-adik, jadi dalam materi ini kita akan belajar mengenai 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian level, yang kedua level gerak, dan yang ketiga jenis pola lantai. Nah, ketika kita melakukan gerak, ada tingkatan tinggi maupun rendah seperti kadang berdiri, duduk, atau melompat. Tinggi rendahnya gerakan yang kita lakukan sering disebut dengan level. Nah, coba kalian perhatikan gerakan tari berikut ini. Apakah ada kelompok penari yang posisinya lebih tinggi dari penari lain? Lalu, apakah ada penari yang berdiri sejajar dengan penari lain? Apa pengertian dari level? Jadi, level pada gerak tari adalah tinggi rendahnya gerakan pada tarian yang terbagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu tari rendah, sedang, dan tinggi. Salah satu fungsi level pada gerak adalah mencapai dinamika permainan level yang variatif, menjadikan gerak tari tidak monoton dan lebih menarik. Level pada gerak tari ini dibagi menjadi 3, yaitu level tinggi, level sedang, dan juga level rendah. Level tinggi. Gerakan level tinggi dilakukan sebatas kemampuan penari melakukan gerakan secara vertikal atau setinggi yang mampu dicapai penari. Gerakan level tinggi dapat menggunakan media atau alat bantu seperti susunan panggung kecil atau trap, atau alat bantu tali yang berfungsi untuk memberikan kesan melayang pada gerak tari yang ditampilkan. Level tinggi biasanya digunakan untuk memfokuskan terhadap peran atau gerak seseorang sehingga dapat dilihat dari segala arah. Contohnya seperti penari yang berperan sebagai Sinta dan Rahwana pada tari kecak dari Bali. Level sedang. Level sedang ditunjukkan pada posisi penari berdiri secara lurus di atas pentas. Gerakan dengan level sedang hampir dimiliki oleh semua tari tradisional di Indonesia. Seperti pada gambar di samping yang menunjukkan posisi penari berdiri dengan menggunakan tongkat. Properti dengan menggunakan tongkat sering dijumpai pada gerak tari Bali, Jawa, Sunda, Kalimantan, dan Papua. Tongkat dapat berupa tombak atau sejenisnya. Level rendah. Level rendah adalah ketinggian minimal yang dicapai penari. Gerakan berguling atau posisi rebah yang dilakukan penari merupakan contoh level gerak rendah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang level gerak tari. Selanjutnya, ada jenis pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah bentuk, posisi, atau formasi dalam seni tari. Pola lantai ini memiliki garis atau jalur yang akan dilalui oleh para penari, atau dibuat sebagai formasi untuk para penari pada saat melakukan gerak tari. Fungsi dari pola lantai ini adalah untuk menata gerak tari agar terlihat kompak, serta memperindah pertunjukan seni tari. Lalu, ada berapa jenis pola lantai? Jenis pola lantai ada 2, yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai garis melengkung. Yang pertama yaitu pola lantai garis lurus. Pola ini sering dijumpai pada pertunjukan tari tradisional di Indonesia. Contohnya tari baris gede dari Bali
yang menggunakan pola lantai garis lurus. Pola lantai garis lurus dapat dilakukan dengan berbagai level, salah satunya seperti level rendah, seperti berbaring atau duduk. Pada level sedang, pada pola lantai garis lurus dapat dilakukan dengan berlutut atau jongkok. Pola lantai level tinggi dapat dilakukan dengan berdiri, jinjit, atau bahkan melompat dan melayang. Pola lantai garis lurus dapat dilakukan pada jenis penyajian tari berpasangan atau kelompok. Pola lantai garis melengkung. Pola lantai garis melengkung dapat dijumpai pada tari kecak dari Bali dan tari rantai dari Minangkabau yang membentuk lingkaran. Nah, pola lantai dengan menggunakan garis lurus dan garis lengkung biasanya tarian yang berhubungan dengan hal magis atau keagamaan. Hal ini dapat dilihat dari contoh tari saman, bedaya, dan rijang Jawa. Nah, adik-adik, bagaimana pembelajaran tadi? Menyenangkan bukan? Nah, setelah kita belajar tadi, kita jadi mengetahui pengertian level, level gerak, dan juga jenis pola lantai. Semoga pembelajaran tadi bisa bermanfaat untuk kalian. Dan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.